everyone, are you ready? Halo, perkenalkan nama lengkap saya Andrian Mingritawa dengan NIM 21237466131. Saya dari kelas 5C. Saya akan membawakan materi saya mengenai aspek hukum dalam dunia bisnis. Nah, materi saya terbagi menjadi 6. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Yang kedua, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Yang ketiga, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Yang keempat, merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang kelima, hukum tindak pidana pencucian uang. Yang keenam, penyelesaian sengketa bisnis. Selamat menyaksikan. Perizinan dalam bisnis. Nah, perizinan dalam bisnis adalah proses mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk memulai dan menjalankan usaha secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, perizinan dalam bisnis di Indonesia saat ini dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jenis-jenis perizinan dalam bisnis. Nah, jenis-jenis perizinan dalam bisnis di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, situ atau surat izin tempat usaha. Yang kedua, SKDU atau surat keterangan domisili. Yang ketiga, IMB atau izin mendirikan bangunan. Ya baik, materi yang kedua yang akan saya jelaskan di sini yaitu kredit dan hukum perjanjian jaminan. Nah, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, hukum perjanjian jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditor. Nah, sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan atau benda atau orang tertentu. Nah, jaminan kredit adalah sesuatu yang diberikan kepada pemberi peminjam atau kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima peminjam akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Nah, jaminan kredit dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan pribadi. Nah, hukum jaminan kebendaan di Indonesia diantaranya dalam beberapa peraturan perundang-undang antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, yang kedua di sini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, hukum jaminan pribadi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1853 tentang perjanjian penanggungan. Baik, untuk materi yang ketiga di sini yaitu perlindungan konsumen dan anti monopoli. Nah, perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dari praktek-praktek usaha yang merugikan, menipu, atau membahayakan konsumen. Anti monopoli adalah upaya hukum untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek usaha yang menghambat persaingan sehat, menguasai pasar, atau menyalahgunakan posisi dominan. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui tentang materi perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah yang pertama, dasar hukum perlindungan konsumen dan anti monopoli di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, serta menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Nah, tujuan anti monopoli adalah untuk menciptakan efisiensi, kreativitas, dan inovasi dalam dunia usaha, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
Yang ketiga di sini yaitu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, dan lembaga lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang keempat di sini yaitu merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan lainnya bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan yang menggabungkan diri. Contoh merger di sini adalah penggabungan Bank Mandiri, Bank Bumidaya, Bank Eksim, dan Bank Dagang Negara menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Yang berikut, akuisisi adalah pengambil alihan saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain yang mengakibatkan perubahan pengendalian atau kepemilikan atas perusahaan yang diakuisisi. Contoh akuisisi adalah pengambil alihan saham PT Indosat Tbk oleh Kitar Telekom pada tahun 2008. Yang berikut, konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru yang terdiri sendiri. Sedangkan perusahaan lama bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan baru. Contoh konsolidasi adalah peleburan PT Bank Danamon Indosat Tbk dan PT Bank BNP Paribas Indonesia menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2019. Baik, materi yang kelima yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai hukum tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang bersifat ganda dan lanjut, karena dilakukan setelah atau bersamaan dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkotika, terorisme, atau kejahatan lainnya. Nah, hukum tindak pidana pencucian uang adalah hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Nah, hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Nah, beberapa hal penting yang harus diketahui tentang materi hukum tindak pidana pencucian uang adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 tahap, yaitu punishment, layering, dan integration. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan rekening bank, perusahaan fiktif, perusahaan asing, perusahaan offshore, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan hukum, perusahaan akuntansi, perusahaan real estate, perusahaan perdagangan, perusahaan kasino, perusahaan perhiasan, perusahaan seni, perusahaan amal, perusahaan agama, dan perantara lainnya. Yang ketiga, tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Yang ketiga, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melibatkan berbagai lembaga seperti PPATK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya. Materi yang keenam yang akan saya jelaskan di sini yaitu penyelesaian sengketa bisnis. Nah, penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Saya akan menjelaskan apa itu litigasi dan non-litigasi. Nah, litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Nah, litigasi memiliki kelebihan seperti memberikan kepastian hukum, mengikat semua pihak, dan dapat dieksekusi secara paksa. Namun, litigasi juga memiliki kekurangan seperti memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Nah, menghilangkan hubungan baik antara para pihak dan dapat menimbulkan rasa tidak puas karena adanya pihak yang kalah.
Nah, yang berikut, non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Nah, non-litigasi memiliki kelebihan seperti lebih cepat, murah, dan mudah, menjaga hubungan baik antara para pihak, dan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, non-litigasi juga memiliki kekurangan seperti tidak memberikan kepastian hukum, tidak mengikat semua pihak, dan tidak dapat dieksekusi secara paksa. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.